Dari pengalaman diri kita di sekolah, kita bisa tularkan dengan rekan-rekan sejawat kita, sehingga iklim baru hasil dari program bergeraknya itu benar-benar membuat orang lain bisa move on. Karena mindset teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di tempat kita kerja sudah mulai bergeser. Makanya bahasanya tadi kemitraan itu ada jenjang. Kalau sudah ngomongin senioritas, junior, tidak ketemu itu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya akan bertanya, ada berapa kalimat pengantar dalam pertanyaan tadi? Bagaimana, mengapa, kenapa? Ada berapa banyak tadi bahasa untuk mengantarkan dalam upaya menggali, membuka, mengeksplor semua keinginan dari kunci dengan bahasa kira-kira ya diberikan. Kira-kira apa ya? Kira-kira bagaimana? Kita akan memilih mana dengan bahasa? Mungkin ada yang ingin disampaikan, atau ada yang ingin ditunjukkan lagi. Inginnya bagaimana? Ya, dibanding dengan kita menggunakan bahasa kira-kira masih kan tadi sepertinya saya kalau ini paling banyak dan menggunakan bahasa kira-kira. Kalau tidak percaya nanti tonton videonya ya. Iya benar. Kita tonton videonya. Ada berapa? Nah, disitulah dimaksudkan dengan kemitraan. Jadi kita itu unsurnya tidak menekan, ngepost terus, tapi benar, mitra itu benar-benar mitra. Jadi ketika nanti kita menjadi guru, tapi alhamdulillah tadi semua antara kunci dengan coach. Nanti kita sebagai guru di sekolah, peran kita itu terbanyak dari coach, bukan kunci. Tadi ada dipraktekkan kuncinya mulai dari masalah. Tapi yang terpenting tadi tersentuh semua, kita semua berperan dari coach. Nah, coach itulah orang yang bijak, mengarahkan, betul, ketemu arahnya. Tadi adakah yang merasa seorang coach memberikan solusi? Tidak. Nah, sampai di sini mengasihkan nggak tadi? Yang kita bincang-bincangkan mengasihkan? Masih. Ketemu nggak? Ketemu tadi apa yang menjadi permasalahan sahabat-sahabat kita yang di sini? Sudah nyentuh belum? Sebagian. Sudah ada jawaban belum ini? Dari pengalaman kemarin, ketemu nggak di teman-teman ini? Seperti penyelesaian masalah. Ada peningkatan ketika kita tadi praktek? Ada. Oke. Lebih jelasnya, biar kita fair banget, kita akan satu-satu bacakan dari hasil observasi. Sebutkan coachnya dari masalah. Kita tidak akan alih ya. Kita senang banget kalau dikasih masukan sama teman. Biasakan kita itu diberi masukan oleh orang lain. Apakah tujuannya tadi sudah ada nyampe, menyampaikan tujuan, kemudian ada identifikasi, memberikan pertanyaan balik yang mengarah identifikasi pada potensi kunci itu. Terus rencana aksinya itu seperti apa? Kalau dia akan menemukan satu gambaran untuk bisa menjawab apa yang diresahkan, dia itu punya tanggung jawab nggak ke depannya, berikutnya dan seterusnya. Oke, silakan beri kesempatan saja ya Pak Nana biar semuanya bisa memberi masukan kepada teman-teman. Urut saja dari sini. Tadi hasil observasinya dibacakan coach itu siapa, nama pengamatnya. Ketika mengamati coach, nah di sini perannya berarti yang kita amati coachnya. Ketika kita menjadi guru, ketika menjadi wakil kepala mungkin atau koordinator lain, kita itu menjadi coach untuk teman-teman kita, sejawat dan juga anak-anak didik kita. Oke, mulai. Sebutkan nama pengamat. Nama pengamat Pak Jadi sama Coach Sri Wahyuningsi. Untuk tujuan, tadi tujuan sudah disampaikan dengan jelas.
Terus untuk rencana aksi sudah menyampaikan rencana aksinya. Itu tadi mungkin karena di bulan puasa anak-anak jam KBM-nya terlalu panjang. Nah ini solusinya yaitu mengurangi jam KBM karena di bulan puasa, terus mengatur terus setiap pagi biar anak tidak bosan. Untuk tanggung jawabnya sudah ada tindak lanjut yang akan dilakukan. Oke, berarti sudah ada gambaran ya? Sudah ada. Lanjut. Baik, terima kasih. Nama pengamat saya sendiri Bunyamin, dan yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Eva Junaidi. Untuk poin pertama, komentar dari saya, tujuan sudah disampaikan oleh coach ini secara besar, kemudian diperjelas oleh coach, yaitu ingin memecahkan masalah karena di pembelajaran coaching saat melaksanakan pembelajaran itu ada beberapa anak yang mojok. Kemudian yang kedua, untuk identifikasi, coach sudah menyampaikan beberapa pertanyaan terbuka untuk tahap identifikasi, dan rencana aksinya dari coaching memang muncul ya, dari pertanyaan-pertanyaan terbuka itu muncullah aksi atau rencana aksi yang muncul dari coaching itu sendiri, yaitu coaching berencana akan mencoba untuk membuat puisi dan mempraktekkan permainan-permainan saat pembelajaran. Adapun untuk tanggung jawab ini sudah ada rencana kegiatan kalibrasi serta coaching. Terima kasih. Kalau nggak gitu nggak muat. Berikutnya Sudah berlalu kelas 50 saya video, kemudian coachnya Bapak Muhammad Gali. Yang pertama tujuan saya mau komentari tujuan yang sudah disampaikan oleh Muhammad Gali jelas ya. Kemudian untuk identifikasinya, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka, serta sudah memberikan tanggapannya sehingga coach itu potensinya dapat tergali. Untuk rencana aksinya juga tadi sudah ada dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh coach kepada coach, kemudian coach membantu permasalahan coach yaitu dengan cara tadi mau memberikan sepatu ya Pak. Masalahnya coach itu sebagai murid tidak mempunyai atau tidak pernah menggunakan sepatu. Untuk tanggung jawabnya yang memberikan solusi mau memberikan sepatu ya coachnya Bu. Memberikan kalau misalnya ada donatur Bu. Memberikan alternatif. Ini kategorinya solusi bukan ya? Itu karena kuncinya itu nggak bisa memberikan solusi. Jadi di posisinya diarahkan nggak nyampe sudah diarahkan biar misalkan tadi saya menggali, kamu setiap harinya dikasih satu enggak, ternyata ada enggak Pak, kebanyakan enggak, terus lagi lagi orang tuanya itu kerjanya apa, ternyata bapaknya tukang becak dan ibunya di rumah tangga, jadi rumah tangga, jadi untuk kesehariannya juga kurang. Oke, terima kasih. Nanti kita bahas bersama ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama coachnya Bu Fatiro, terus saya sendiri Pak Abdul. Untuk tujuannya, untuk si coach ini sudah gamblang, sudah jelas. Ya saya sudah masalahnya itu ya Bu ya, siswa yang bosan dalam belajar. Ya, iya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh si coach juga sudah ada ya, sudah berbobot yang disampaikan. Untuk aksinya yaitu sudah akan dilaksanakan setelah dia cerita masalah siswa yang kurang bersemangat dalam menerima pelajaran. Tadi ada SBK, terus bacakan puisi, ada sweet game.
permainan ya itu sudah. Untuk tanggung jawabnya langkah yang kedepannya itu sudah akan melaksanakan katanya Bu nanti relasi ke depan sudah dilaksanakan intinya untuk tanggung jawabnya. Terima kasih. Oke, lanjut. Terima kasih. Nama pengamat saya sendiri Sri Wahyuningsi dan nama coachnya Pak Bunyamin. Pada permasalahan tadi Pak Bunyamin sudah coaching telah menyampaikan masalahnya dan menyampaikan tujuannya. Kemudian coach sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Pada identifikasinya, coach sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan pada identifikasi coaching. Dan rencana aksinya sudah menyampaikan rencana aksi dari pertanyaan coach, yaitu sebenarnya tadi masalahnya kompleks sekali ya Pak, lama sekali Bu. Jadi saya juga bingung curhatnya terlalu lama. Jadi sini coach itu mengarahkan rencana aksinya pada coach, lalu coach itu sudah menyampaikan bahwa supaya penampilannya stylish tadi, coach memberikan cara-cara merawat pakaian supaya rapi nih Pak, supaya tidak dibully. Tadi kan permasalahannya dibully karena pakaiannya kucel, ya, ya Pak ya. Padahal anak TikTok tapi kok pakaiannya kucel, ya aneh ya Pak ya. Saya sudah stylish. Nah, berarti baru ya Pak, ya. Baru ya. Tapi tadi sudah menyampaikan rencana aksinya Bu, coachingnya, walaupun coachingnya itu tidak mempunyai setrikaan ya Pak ya. Setrika masih setrika jadul, jadi saya juga ngamatin kok bingung. Nah itu iya, anak TikTok tapi kayaknya malah gampang Pak. Kalau anak TikTok minta bantuan dari pengikutnya juga bisa, karena dapat setrikaan banyak ya Pak ya. Gila. Terus untuk tanggung jawabnya sudah ada tindak lanjutnya untuk kedepannya, yaitu coaching dan coach pun memberikan pertanyaan dan umpan balik yang baik. Demikian Pak. Oke, satu lagi. Solusinya tadi menyetrika, tapi pakainya lewat di bawah kasur Pak. Tadi karena tidak punya setrikaan, jadi katanya pakainya ditaruh di bawah kasur supaya tidak lecek. Lalu digantung di lemari. Tadi digantung di lemari supaya tidak kucel, dan kucelnya jangan lama-lama katanya tadi. Kalau lagi nyuci, itu solusinya. Kalau lagi nyuci jangan dikucel lama-lama, udah direndam aja lalu dijemur langsung. Pakai sabun. Nah itu Pak pertanyaannya Bu. Karena tadi lama jadi saya blunder, akhirnya ketemunya di situ Bu. Oke, terima kasih. Satu lagi terlalu satu. Cuman now. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami nama kursinya adalah Pak Ahmad Musadi. Jadi untuk kursinya adalah Ibu Sri Wahyuningsi. Untuk tujuan identifikasi dan rencana aksi ini terlihat jelas ya. Jadi dari pertanyaan atau umpan balik ini terlihat jelas. Tanggung jawab juga ada, tetapi tadi belum mengarah kepada komitmen bersama. Artinya komitmen yang akan dipegang oleh si kunci dalam melaksanakan rencana aksi ini belum terlihat jelas. Ini itu saja. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk nomor satu. Kelompok 2 silakan dimulai dari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Iqbal sekaligus pengamat yang coachnya Bu Erni Kurniawati. Komentar dari saya dalam menyampaikan tujuan sudah tergambarkan dengan baik. Yang kedua, mencapai kesepakatan tujuan bersama antara coach dan coaching dalam mencapai tujuan tersebut. Suatu yang identifikasi masalah. Coach sudah pertanyaan terbuka dalam menggali coachingnya sudah sangat baik, terus memberi respon baik dalam percakapan. Jadi selalu ada respon ketika ada percakapan. Yang ketiga, membantu coaching memetakan masalah. Dalam rencana aksi, rencana dibentuk oleh coaching dengan baik sesuai permasalahan. Pertanyaan menuntut sehingga coaching menemukan solusinya. Tanggung jawabnya yaitu komitmen terlaksana dengan baik dan dijelaskan dengan jelas, melibatkan beberapa penanggung jawab dan adanya
rencana tindak lanjut. Menurut saya sudah sangat baik, sudah terlihat pengalaman Bu. Iya. Oke, terima kasih. Lanjut Bu Nur. Terima kasih. Untuk saat ini saya sebagai pemenang Warna-Warni tadi mengamati Pak Ahmad Muhlisin sebagai coach dan coachingnya Pak Eris. Di sini ketika proses coaching yang telah dilaksanakan tadi, tujuan menyampaikan tujuan selama coaching sudah disampaikan oleh coach setelah mendapat pertanyaan dari coach. Nah, terus untuk identifikasi memberikan pertanyaan-pertanyaan ini, coach menggali informasi masalah yang didapat oleh coach, tapi menurut saya masih kurang dalam menggali pertanyaan-pertanyaan terbuka. Bahkan saya mengamati itu terlalu cepat langsung menemukan solusi. Instan praktis. Setelah menemukan solusi dan aksinya, nanti realisasinya mungkin saya paham saya masalah yang dihadapi oleh coach ini mungkin sudah dari klimaks dan yang hanya bisa diselesaikan adalah kepala sekolah ataupun membuat suatu regenerasi kembali sehingga akhirnya yaitu tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan terbuka yang digali oleh coach. Nah, terus kemudian menyatakan lagi komitmen pelaksanaan juga mungkin kurang karena menurut ini sudah klimaks terus kepala sekolah dan regenerasi seperti itu. Jadi mungkin sudah jadi karantinasinya tadi prosesnya benar-benar singkat banget. Tapi mengamatinya juga agak kesusahan. Terima kasih. Ya, lanjut Bu Erli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Rani Kurniawati, coachnya Bu Nur Rahmawati. Tadi di awal sudah bagus pada saat penyampaian menerima dengan baik, terus tujuan yang disampaikan oleh coach juga dapat disampaikan baik, itu membagikan motivasi belajar siswa. Terus pada saat identifikasi masalah, pertanyaan terbuka awal sudah muncul dengan baik, namun pada saat terjadi lagi, contoh sudah muncul ke rencana aksi, sehingga langsung ke rencana aksi, tapi ini kurang lagi ternyata langsung masuk ke tanggung jawab, sehingga pertanyaan terbuka guru itu sebenarnya saya kan ikut guru ya, kalau begitu sering mau bikin pertanyaan terbuka, cuma mungkin coachnya juga sudah cukup ahli dalam menyelesaikan masalah, sehingga kan kita mancing sedikit sudah langsung menemukan solusi, jadi sudah cukup baik. Untuk pertanyaan komitmen dijawab coach sudah jelas, yaitu melaksanakan rencana dan dilakukan pada saat rencana aksi. Dan saya seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya saya sebagai anak ditunggu dulu dengan coach yang saya amati adalah Bapak Eris Suami Firdaus dengan coachingnya adalah pada intinya semua sudah berjalan dengan bagus. Ya, kelihatannya itu waktu coach menanyakan tujuan kepada coach yang akan dibahas atau yang akan disampaikan dalam pertemuan itu, yaitu akan mendapatkan solusi terkait dengan masalah siswanya yang kurang aktif dalam pembelajaran IPS sejarah yang sering ke isu ke belakang. Kemudian ini identifikasi masalah. Di sini coach sudah berhasil menggali akar permasalahan yang dihadapi oleh coach dari salah satunya indikasinya itu coach itu akan mengambil anak yang bermasalah untuk belajar curhat. Tentang rencana aksi dari coach itu termasuk dalam pembelajarannya itu akan melaksanakan introspeksi terkait pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, kemudian juga akan merencanakan anak sendiri untuk dapat aktif selama mengikuti pelajaran, dan rencana itu akan dilaksanakan minggu depan. Terkait yang keempat, tanggung jawabnya atau komitmennya pihak-pihak yang terkait dari coach dari coach menanyakan tentang komitmennya. Coach itu bagaimana komitmennya itu akan melaksanakan mengambil teman sebangku dari siswa yang bermasalah tersebut,
kemudian juga dibantu oleh rekan sejawat untuk sharing, kemudian juga akan melaksanakan aksi nyata atau komitmen terhadap rencana yang sudah disusun tersebut. Jadi intinya coach sudah berhasil menggali potensi-potensi yang ada pada Koci dan bisa menemukan solusi yang terbaik seperti yang diharapkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi untuk Bapak Bulan. Ya, saya bernama Muhammad Rizky, kemudian coachnya Bu Ibrahim, di coachnya BRI. Untuk tujuannya sudah disampaikan dalam proses coaching tentang manajemen diri yang bergabung tentang manajemen diri antara kehidupan sehari-hari, pekerjaan dan mengikuti karir di coaching. Kemudian identifikasi sudah muncul dan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau menarik yang pada kembali potensi atau situasi yang dihadapi coaching. Kemudian rencana aksinya juga sudah muncul dengan membangun tiga solusi masalah kunci yang menyelesaikan masalah. Kemudian tanggung jawab komitmen sudah muncul juga untuk membangun komitmen atau tanggung jawab coaching dalam menjalankan rencana aksi. Saya rasa proses dari kelompok ini secara objektif juga yang antara BRI dengan Bu Ibrahim ini yang paling hidup karena waktunya benar-benar 10 menit Bu. Ya, yang lain ya. Jadi BRI itu luar biasa dari sisi coaching, luar biasa dari sisi coach. Karena BRI itu coach. Nah, sangat bagus luar biasa. Untuk saya butuh latihan. Terima kasih Bu. Ini kemana untuk Bapak Bulan? Luar biasa. Berarti kita mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai pengamat pada proses coaching antara coach Pak Sugiarto dengan coach Pak Sigit ya Pak. Untuk langkah yang poin yang pertama adalah tujuan. Pada tujuan yang sudah disampaikan itu sudah mengenal antara si coach sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian coach juga sudah menyampaikan tujuannya. Pada percakapan antara coach dan coach itu percakapan agar anak solusi apa permasalahan agar anak itu tidak terlambat. Dan untuk identifikasi sudah ada pertanyaan dan pembalik yang mengarah pada identifikasi coaching. Kemudian untuk rencana aksinya sudah ada juga dengan memberikan rencana yang disampaikan. Jadi si coaching itu pintar dalam pengalaman dalam menanyakan pada coaching. Jadi si coaching bisa menemukan rencananya yang akan dilakukan. Kemudian untuk tanggung jawabnya, coaching sudah memberikan umpan baliknya. Yang saya amati untuk coach dan coach itu sama-sama sudah pengalaman. Begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengamat Bu Yuliani, kemudian coachnya Pak Sigit dan coachnya Bu Rohana. Pertama yang akan saya sampaikan yaitu tujuannya. Di sini coach sudah menanyakan tujuan coaching. Jadi tujuan coaching tadi menanyakan pada coachingnya, coaching itu menginginkan solusi agar anak tidak
Itu tadi menginginkan anak yang pemalu itu mencapai skala berapa sih? Tadi sudah jauh ingin mencapai skala 10 ya, 10 sesuai dengan kondisi dia yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, rencana aksi. Di sini sudah menanyakan rencana aksi untuk mengatasi masalah kunci agar anak senang berada di kelas. Tadi juga menanyakan metode atau strategi apa yang dipakai kunci untuk menemukan solusinya. Tadi kunci sudah memberikan beberapa solusi dan di antaranya melakukan pembelajaran yang lebih menarik di kelas, kemudian yang kelasnya akan lebih menarik, dan juga melakukan test speaking agar anak tersebut semakin termotivasi dalam belajar dan harapannya tidak malu lagi di kelas. Tadi masih satu persatu ya Bu. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Di sini coachnya dari Pak Sigit sudah menanyakan apa nih yang akan dilaksanakan lebih awal dari beberapa solusi tadi, yang akan dilaksanakan lebih dulu yang mana nih? Tadi sudah ditanyakan pada coachnya. Kemudian yang kedua, coachnya juga sudah menanyakan kapan akan dilaksanakan komitmen tersebut. Tadi coachnya sudah menjawab ya besok ya akan dilaksanakan komitmen tersebut. Yang terakhir yaitu coach sudah menanyakan siapa yang terlibat untuk melaksanakan solusi tersebut. Tadi yang terlibat adalah orang tua dan siswa. Orang tua dan nantinya akan dilibatkan dalam menghias kelas agar siswanya menjadi termotivasi lagi dalam belajar. Secara keseluruhan, coachnya ini Pak Sigit sudah sangat bagus ya, karena mungkin dari segi jam terbang sudah tinggi, jadi masalah-masalah yang dihadapi sudah sangat banyak sehingga beliau bisa menggali potensi coaching, sehingga coachingnya bisa menemukan solusi yang terbaik. Oke, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengamat ujian Trisron dengan mengamati coachnya Bu Roangan dan coachnya Bu Yuliani. Yang pertama untuk tujuan, coach sudah menyampaikan tujuan coaching ya, di mana tujuannya tercapainya nilai ulangan siswa di atas KKM dan tujuan pembelajarannya supaya tercapai. Kemudian yang kedua, identifikasi. Coach sudah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik kepada coach dan menemukan identifikasi masalahnya, yaitu nilai ulangan siswa yang rendah di bawah KKM. Kemudian untuk rencana aksi, coach juga sudah memberikan beberapa pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya, yaitu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi agar tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian yang keempat, tanggung jawab ya. Coach sudah memberikan beberapa pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya, terkait dengan komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya, yaitu menanyakan kapan akan melaksanakan komitmen. Seperti itu. Terima kasih. Izin menyampaikan beberapa observasi. Di sini yang saya amati yaitu Ibu Yuliani sebagai host dan Ibu Puput sebagai kunci. Instrumen yang ada untuk tujuan sudah disampaikan tadi oleh host dan kunci. Kemudian identifikasi permasalahan juga sudah ditanyakan sekarang juga. Rencana aksinya juga sudah ada. Kemudian tanggung jawab untuk pelaksanaan juga sudah ada. Di sini permasalahannya tentang siswa yang nakal tidak mengganggu siswa di kelas yang lain. Jadi itu permasalahan yang ada dialami oleh kunci, dan tadi sudah disampaikan solusinya, yaitu konsultasi dengan kepala sekolah dan orang tua, dan sudah ada tindakan rencana berikutnya untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Oke, terima kasih. Iya, lanjut di terakhir. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
mengikuti model kita, yaitu tadi itu juga sudah disampaikan di awal closing, yaitu mengaktifkan salah satu siswa dalam hal ini Ismail untuk pembelajaran, karena Ismail ini siswanya landing saja. Kemudian identifikasi masalah, yaitu sudah ada di dalam praktek closing ini, diantaranya yaitu memberikan pertanyaan apa yang akan dilakukan dan kemudian cara mengajarkan anak. Kemudian di bagian rencana aksi ini juga sudah dilakukan di percakapan, diantaranya bagaimana cara melakukan Ismail dalam pembelajaran, kemudian memperbanyak video-video pembelajaran, kemudian mengingatkan keyakinan keras. Kemudian di tanggung jawab tadi juga di dalam proses coaching seperti apa saja yang akan dilakukan, siapa saja yang terlibat, kapan yang akan dilaksanakan. Dan dari proses coaching tadi juga sudah sampai ke tahap refleksi, yaitu bagaimana perasaan atau perasaan ketika tidak melaksanakan melakukan coaching setelah dilakukan bersama. Jadi saya terima kasih. Dari seluruh hasil pengamatan sudah ada masukan meringankan kita pengalaman dan pengetahuan tentang praktek coaching. Bagaimana teman-teman? Sudah? Sudah. Ya. Sip. Analiknya. Sebelumnya kurang salah satunya, ini tadi permasalahan yang saya dapatkan. Memang tadi ada dari teman sendiri juga yang menyatakan bahwa ketika permasalahan proses coaching ini, ketika dia itu si coach itu tidak bisa menemukan solusi. Nah ini ternyata tadi juga saya merasakan apa yang saya alami. Jadi si kunci itu tidak bisa memberikan solusi karena permasalahannya tadi sudah saya sudah beberapa kali saya memberikan pertanyaan untuk memancing biar nanti mendapatkan solusi. Kayak tadi misalkan anak itu tidak pernah memakai sepatu karena ternyata permasalahannya adalah di rumah tidak memiliki sepatu, tidak bisa membeli sepatu karena tadi saya arahkan apakah ini bisa menyisihkan uang saku, ternyata juga tidak bisa. Yang kedua, melihat latar belakang dari keluarga, penghasilannya bagaimana, ini ternyata juga tidak bisa ketemu solusinya. Terus yang terakhir, mungkin tak mau arahkan biar anak ini mau bekerja, tapi kan ternyata anaknya ini baru TK. Ya Allah, teknisnya juga. Makanya capek kan bekerja. Ini ternyata kasus kadang ada permasalahan dimana solusi dari si tidak bisa menemukan solusinya. Nah ini apakah tadi yang saya sampaikan misalkan tadi solusinya adalah saya menawarkan adanya donatur, itu apakah menyalahi praktek dari coaching ini tadi karena adanya penyampaian solusi. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, ternyata ada permasalahan dan kita mungkin juga akan mengalami hal yang sama. Bahasanya begini, bukan memberikan solusi, tapi paling tidak memberikan mengarahkan alternatif solusi. Kalau memang itu benar-benar mentok, karena kunci itu yang dihadapi usia belum sampai dan tidak bisa untuk bisa menemukan. Alternatif yang kedua, bila kita bekerja sama, kita kan menggalinya baru ada satu permasalahannya. Bila anak yang usianya belum ada pendamping wali, belum mengarah ke sana kan. Nah berarti yang jelas memang bukan solusi, bukan jawaban yang kita berikan. Mentok-mentoknya itu hanya gambaran alternatif. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah
apa dari kunci? Coach. Coach. Dari coach apa dari kunci? Coach. Tergantung kalau main seperti itu. Bisa jadi karena kita mungkin kita bisa ini jadi koordinator atau bapak wakak kepala sekolah. Permasalahannya berbeda-beda. Permasalahannya berbeda-beda. Maka praktek kunci yang dilakukan inisiatifnya dari beliau coach. Tetapi ketika permasalahan itu benar-benar ada rekan kita, bawahan kita atau siswa kita yang bermasalah ingin melakukan coaching, tanya-tanya dulu kan biasanya yang mengajukan bapak punya waktunya kapan ya, kalau saya kan tadi gitu kan. Nah berarti itu peluangnya datang dari coaching. Nah kan biasanya kenapa anak tidak mau curhat itu tadi ada jenjang, nggak ada nilai kemitraan itu. Guru itu dia takut ya melihat pak guru sosoknya saja sudah. Makanya terus kita berupaya rubah mindsetnya. Kita zamannya udah beda, ya kan? Rubah terus mindset kita berawal dari nasi, mulai dari kita kemudian kita tularkan ke teman-teman. Bukan saatnya jaim kemudian ada jenjang, ada derajat, ada perbedaan. Di mana unsur kemitraan itu? Nah, itu. Jadi coach atau coaching yang punya inisiatif memang tergantung. Tidak memungkinkan atau memungkinkan sekali coach itu yang punya inisiatif banyak untuk bercerita. Bunda nih kapan ya bisa keluar saya pengen ngobrol. Beda dengan bahasanya. Pak Benyamin, tolong panggilkan Bunda nih disuruh menghadap saya. Sekolah banget itu. Zaman now apa zaman jadul? Zaman jadul apa zaman now? Nah, itu yang harus dimulai disisir, mindsetnya mulai dibenahi oleh siapa? Kita ini. Dia membuat kita on duluan. Setelah itu kita katanya tergerak. Ayo dong tunjukkan. Gitu ya Pak ya. Beda bahasanya. Kalau pengumuman di grup, pengumuman kepada Ibu dimohon ke ruang saya. Besok ada waktu nggak ya? Ada waktu nggak ya? Bisa ya nanti pakai sebentar ke rumah saya. Ini ada waktu nggak? Ada dong. Apalagi di WA itu kalau kepada yang terhormat Bu Sri Urip menghadap ke ruang sejak yang penting. Langsung terdiam. Oke. Jadi pembicaraan kita, praktek kita hari ini mengasihkan. Kita ketemu dari pengalaman tadi. Pengalaman yang kemarin sudah rekaman. Makanya saya pengen deh, kita masih punya waktu. Siapa yang siap rekamannya sudah diunggah di reader di YouTube siapa? Kelompoknya siapa? Kenapa? Kita amati. Kan pengalamannya udah semua. Tolong satu diberikan ke Pak Nana. Kita tonton bersama. Oke, ini yang Berni. Gak apa-apa Berni. Pertanyaan gak apa-apa. Tergantung kamu yang benar. Oh iya, link. Ada. Di YouTube.
Ya sambil nunggu linknya Mbak Erni ya. Tadi ada pengalaman yang luar biasa dari coach saya yang sangat luar biasa juga ya. Saya posisinya seperti Pak Alwi sebetulnya ya. Nah dari kegiatan coaching tadi justru saya ada pemikiran ya. Sepertinya untuk kegiatan coaching yang seperti kasus-kasus Mas Gozali ini akan lebih efektif lagi jika ada blended coaching gitu. Jadi setelah pertemuan kita tetap ini ya komunikasi curhat-curhatan lewat WA begitu ya. Gimana Mas Gozali gitu kan? Karena pada saat pertemuan kadang kita juga tidak terbesit pertanyaan yang solutif ya. Seperti tadi kan seharusnya sebagai coach harusnya saya kritis dong, dia kan TikTok, ya kan? Bajunya juga branded. Ya. Kenapa kok saat itu kenapa saat ada coaching dengan dia tidak terbesit dari nomor TikToknya, bisa nggak kira-kira untuk beli setrika begitu ya? Nah, tetapi justru pemikiran itu muncul setelah pertemuan itu. Nah, jadi menurut saya coaching juga tidak perlu harus 100% off ya. Iya, jadi kalau ada pembelajaran tatap muka gabung dengan online, mungkin coaching pun bisa blended coaching. Ini inovatif juga gitu. Betul. Bu Erni juga melaksanakan cyber counseling ya, Bu Erni ya. Nah, jadi kan ada cyber coaching, ada offline coaching, sehingga bisa ada istilah blended coaching ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Praktek teknik itu terserah. Yang jelas memang dalam praktek coaching memang ada tindak lanjut. Artinya tidak berhenti dalam satu tahap. Kelanjutannya, aksinya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Nah, itu kan harus ditanya lagi, ditata lagi, sampai benar-benar kunci itu bisa menemukan solusinya sendiri. Gimana perkembangannya? Nah, ketika 1 minggu kemarin anak menyatakan nanti Pak, misalnya 1 minggu lagi saya mau ketemu ini biar bisa membantu saya begini. Diingat tuh sama coach itu. Ketemu lagi 1 minggu, sekarang gimana? Sudah ketemu? Alhamdulillah Pak, sudah beres, saya enak, saya senang. Nah gitu, kepo betul, kepo. Sudah bisa ketemu? Oh sudah ketemu. Ya apa ya? Pengen lihat yang dulu ketika kita berpraktek pada hari ini. Jujur memang tadi di depan ada yang bertanya, pengen sih ada pelatihan coaching yang dari yang expert banget ya. Salah satunya itu yang dulu menjadi fasilitator di kelas kami ya, Pak Pras itu seorang coach yang expert dan luar biasa. Saya kemarin mengikuti beberapa rukun juga yang disampaikan memang kurang matang ya, kurang matang dari ibu-ibu itu masih ngambang. Tapi karena saya hanya PP, saya nggak boleh mengomentari ya, saya hanya mengamati ya, melihat ini disampaikan karena PP itu juga penilai. PP itu penilai instruktur itu dinilai oleh kami apa yang disampaikan seperti apa dan runtutannya, kedalaman materinya juga seperti apa. Dan itu ternyata memang mempengaruhi dipakai atau tidaknya kembali mutu dari seorang instruktur juga dari hasil penilaian. Oke, sudah